Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim.
على حسب العصيان في الكسب خارج الصلاة بضرب
بقصد اللعب وحده أو شرع به في مبتل وترك الأفعال الكثيرة بقيودها الآتية فلو زاد فيها ركوعا أو غيره من الأركان الفعلية لغير نحو قتل حية بطلت صلاته إن تعمده ولم يكن للمتابعة ولو بحركة واحدة وإن لم يطمئن فيه لتلاعبه. قال في التحفة ومنه أن ينحني الجالس إلى أن تهادي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المسنون إذ المبتل لا يغتفر للمندوب بخلاف الانحناء لقتل نحو حية لأنه لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري وسيأتي اغتفال الكثير للضرورة فأولى هذا. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على أن نفع به بركات قلوبه وبنور الدارين آمين. قال رضي الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang sudah masuk bulan Rajab ya Bu ya, tanggal 3 Rajab. Satu kemarin 1 Rajab, sekarang sudah masuk tanggal 3 Rajab. Ada beberapa kesunahan. Yang pertama dalam kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Aqrar yang mengarang Al-Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Al-Nasir rahimahullah, dia mengatakan sunnah yang pertama ibu baca doa yang sudah ibu hafal ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami umur kami sampai masuk di bulan suci Ramadan. Itu ya Bu ya. Perbanyak doa itu, mau habis sembahyang ataupun di luar sembahyang, baca doa kalimat dengan kalimat tadi ya Bu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman As-Suburi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mencantumkan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca tasbih pada tanggal 10 hari pertama bulan Rajab, yakni tanggal 1 sampai tanggal 10, dia baca tasbihnya Subhanallahil Hayyil Qayyum sebanyak 100 kali. Kemudian 10 bulan Rajab minggu yang kedua dibaca Subhanallahil Ahadis Samad, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian 10 yang ketiga dari bulan Rajab, yakni tanggal 21 sampai akhir Rajab, dibaca Subhanallahir Rauf, sama dibaca sebanyak 100 kali. Yang menjamin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca kalimat tasbih tadi tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanal Hayyul Qayyum, tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil Ahadis Samad, tanggal 21 sampai akhir Rajab Subhanallahir Rauf, yang menjamin bagi
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yasifil wasifuna ma yu'ta min thawab. Pahalanya tidak ada satu makhluk pun yang mampu menggambarkan betapa besar pahala yang Allah berikan bagi orang yang membacanya. Jangan tinggal ibu ya. Jadi pertama ibu baca doanya yang sudah ibu hafal dari tahun ke tahun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua kali tasbihnya bu ya. Yang ketiga, disunnahkan ibu untuk berpuasa pada bulan Rajab. Apalagi ibu yang masih ada qadaan puasa Ramadan ya bu ya. Kalau bisa ibu ambil bagian di bulan Rajab, karena tinggal 2 bulan lagi masuk bulan suci Ramadan. Ibu ada kewajiban mengqadanya. Bila bukan hari Senin, bila bukan hari Kamis, maka niat ibu hanya 2 di hati. Aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah Rajab ya bu ya. Jadi kalau ibu puasanya misalnya hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, maka ibu niat puasanya itu malam ya bu ya, bukannya pagi, malam. Habis sembahyang Isya, ba'diyah, witir, ibu langsung pasang niat di hati. Niatnya cuma 2, aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah Rajab ya bu ya. Tapi kalau ibu berbetulan puasanya ini berbetulan dengan hari Senin atau hari Kamis, maka niatnya 3 ya bu ya. Jadi kalau ibu niatnya pas hari Senin besoknya atau hari Kamis besoknya, maka ibu niatnya 3 masuk di hati ibu. Yang pertama, aku niat qada puasa Ramadan. Yang kedua, aku niat puasa sunnah Rajab. Yang ketiga, aku niat puasa sunnah hari Senin atau hari Kamis ya bu ya. Jadi niatnya bukan 1 ya bu ya. Niatnya bisa 2, bisa 3. Kalau di luar Senin dan Kamis, niatnya ibu di hati hanya 2 saja. Aku niat qada puasa Ramadan dan aku niat puasa sunnah Rajab. Tapi kalau hari Senin, hari Kamis, niatnya ibu 3 di hati. Masukkan niat di hati ibu, aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah Rajab dan puasa sunnah hari Senin atau hari Kamis. Itulah 3 amaliyah yang dianjurkan oleh para ulama. Yang terakhir, Al-Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu rahimah, kata beliau, amaliyah yang keempat yang terakhir, beliau mengatakan, man istaghfarallaha bil ghadati wal 'ashyi 70 marratan harramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang membaca istighfar, istighfarnya bebas ya bu ya. Ibu boleh baca astagfirullah, ibu boleh baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Atau ibu baca istighfar Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa rabbini bima qadaita. Atau ibu baca istighfar yang guru-guru kita, muallim Bukit Duri, habib-habib di kampung kita Bukit Duri ngajarin baca istighfar yang paling simpel, yang paling ringkas, yang paling gampang. Rabbighfirli wa tub warhamni wa tub alayya. Itu aja itu paling gampang ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bacanya berapa kali? 70 kali pagi dan 70 kali sore. Ingetin ya bu ya, bukan sehari cuma 70, tapi paginya 70, petangnya sorenya juga 70. Kalau ibu sibuk, ibu nggak sempat, jangan lupa ba'da subuh ya bu ya, ba'da subuh cepat-cepat baca.
Sebelum ibu kegiatan yang banyak numpuk ya Bu ya, ba'da subuh, habis sembahyang subuh, zikir yang biasa ibu baca, ibu doa, tutup dengan istighfar tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau sore enggak sempat, ibu banyak pekerjaan, banyak kesibukan, malam sebelum ibu tidur baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ingetin ya Bu ya, dibaca pagi 70, kemudian petang atau sore 70. Bagaimana manfaatnya? Al-Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu rahimah, kata beliau, orang yang membaca istighfar selama bulan Rajab 70 kali pagi dan 70 kali petang atau sore, maka haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Amalin ya Bu ya. Itulah 4 amalan daripada bulan Rajab yang semuanya ada dasar kitab-kitabnya dari para ulama-ulama kita dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Diamalin ya Bu ya, diamalin, mudah-mudahan ibu sampai ketemu bulan Ramadan. Niatin ya Bu ya, niatin kalau sudah masuk bulan Ramadan, niatin pengen baca Quran, pengen lebih maksimal lagi ibadah kepada Allah ya Bu ya. Apalagi ibu yang sudah enggak head lagi, enak Bu ya, puasanya full, tarawihnya full ya Bu ya, baca Qurannya full, bisa berkali-kali. Ada orang tua Bu ketemu dengan saya, itu anaknya mengatakan, Ustaz, ini ibu saya selama Ramadan sehari itu bisa khatam sekali Qurannya. Allah, sehari bisa khatam Qurannya. Jadi dia bacanya ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da al-asar, ba'da al-maghrib, kemudian sebelum tidur habis sembahyang sunnah tarawih dibaca. Jadi seharian itu khatam Quran. Dibagi Bu, 30 dibagi 5 waktu, berapa itu? 6 juz. Jadi per habis sembahyang waktu dibaca 6 juz. Anak-anak ngapain Bu kita Ramadan? Ngapain kan Bu ya? Ketimbang kita lihat TV, ketimbang kita lihat yang enggak, mendingan lihat Quran ya Bu ya. Itu nih orang tua ini, orang Bukit Duri Bu nih. Itu dia bisa khatam sehari 1 kali. Sebulan dia khatam sampai 30 kali. Ini mudah-mudahan yang hadir bisa ya Bu ya. Minimal seminggu sekali Bu, minimal seminggu sekali. Tinggal ibu bagi aja tuh Bu tuh. Kalau seminggu sekali dibagi 30 juz bagi, nah tinggal 7 bagi tuh. Atau ibu sebulan sekali, kebangkatan ya Bu ya. Kalau bisa ibu seminggu sekali, mumpung Ramadan, niatin begitu Bu. Kalau sampai Ramadan Allah ketemukan, panjang umur ibu, niatin, ya Allah saya pengen baca Quran berkali-kali. Ya Allah pengen sembahyang sunnah tarawih lebih bagus lagi. Jelas ya Bu ya. Itulah 4 daripada amaliyah yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Literaturnya ada, kitab dasarnya ada. Jadi ibu jangan dengerin, jangan lihat di medsos ya Bu ya. Suka ada yang komen macam-macam. Dibilang puasa Rajab tidak ada, dibilang amaliyah istighfar tidak ada. Jangan dengerin. Kenapa demikian? Di kitab para ulama kita, di kitab-kitab para ulama kita dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah jelas dan sangat terang dijelaskan dan dipaparkan. Makanya muallim Bukit Duri dari dulu, Habib kita dulu, setiap Rajab bareng-bareng baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kan begitu ya Bu ya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itulah yang merupakan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bu ya, diamalin ya Bu ya. Nah sekarang kita kembali ke tempat kita lagi pada masalah tasbih dan tasbih yang kemarin ya Bu ya. Bila imamnya ada kekeliruan, imamnya ada kesalahan, nah kalau laki-laki maka si makmum yang laki-laki sunnah menegur imam dengan kalimat tasbih ya Bu ya. Subhanallah. Kalau perempuan disunnahkan untuk tasbih ya Bu ya. Tasbih yang kemarin ya Bu ya, perut telapak tangan ibu dipukulkan ke punggung telapak tangan ibu. Yang kemarin ya Bu ya,
tasbih. Jadi ibu jangan baca tasbih, tapi ibu disunnahkan untuk tasbih. Tasbih artinya perut telapak tangan ibu ditepukan pada punggung telapak tangan ibu. Bagaimana kalau sebaliknya? Ada laki-laki yang tasbih kemudian perempuannya pada tasbih, maka dihukumkan makruh. Dihukumkan makruh. Misalnya ibu spontan, pas imam lagi salah, ibu spontan ucapin kalimat subhanallah, ya Bu ya. Kan suka begitu ya Bu ya. Kadang-kadang ibu kelupaan tasbih, spontan ibu langsung mengucapkan kalimat subhanallah. Saya dengar langsung karena waktu saya menjadi satu imam di sebuah masjid di Jakarta, kemudian ada makmum laki-laki perempuan, saya kelupaan. Pas saya kelupaan, perempuan juga bilang kalimat apa Bu? Subhanallah. Nah ini bagaimana hukumnya? Kalau perempuan juga bukan tasbih tapi mengucapkan kalimat subhanallah, maka dihukumkan kerjaan tersebut adalah makruh. Gak batal ya Bu ya, cuma sebatas hanya makruh saja. Jadi ibu jangan lupa segera tasbih, jangan mengucapkan kalimat subhanallah. Walau kathurat tasfiqu wa tawala abtala inda Ibni Hajarin. Kalau seandainya ada perempuan yang tasbihnya kebanyakan ya Bu ya, berkali-kali tasbih dia berturut-turut, maka tasbih yang dia kerjakan membatalkan sholat dia. Begini Bu nih, kan sunnah begini Bu ya, tepuk doang ya Bu ya, tuh ya Bu ya. Pas imam salah, ibu langsung gini, ya Bu ya. Nah ada perempuan yang berkali-kali, ya Bu ya, begini ya, kurang kerjaan ya Bu ya, istek nih Bu begini, berkali-kali dia begini. Nah ini bagaimana sembahyangnya? Pendapat daripada Imam Ibnu Hajar rahimahullah, sembahyang ini perempuan dihukumkan batal ya Bu ya. Jadi ibu cuma udah, imamnya paham, oh iya saya ada kekeliruan. Pas ibu begini, kan bukan satu orang, misalnya ada 20 orang ini kan rame Bu. Orang paham nih yang jadi imam, oh iya saya ada kekeliruan. Langsung imam berbenah diri, dia paham ini kekeliruan saya, ini kesalahan saya. Tapi kalau ibu berkali-kali ya Bu ya, maka sholat ibu dihukumkan batal ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Wala yadurru haitsu qasada bihil i'lama. Tidak apa-apa sekira-kira ada orang yang niatnya itu memberikan tahu si imam, walau ma'al laibi, sekalipun disertai dengan main-main. Kalau memang niatnya ngasih tahu imam dengan tasbihnya, tidak apa-apa, dihukumkan salatnya sah dan tidak batal. Au atlaqa, atau dia tidak niat sama sekali, tidak niat memberikan tahu si imam, illam yuksir mutawaliyan, jika dia tidak memperbanyak tasbihnya dalam keadaan berturut-turut, fa in qasada bihil laiba wahdahu batalat walau biwahidatin. Kalau niatnya hanya main-main saja, batal sholatnya sekalipun hanya sekali saja. Jadi niat ibu bukan niat main-main pengen tasbih ya Bu ya. Niat ibu pengen memberikan tahu si imam akan kesalahan yang imam kerjakan ya Bu ya. Ibu di hati ibu jangan niat bermain-main dengan tasbih yang ibu kerjakan. Kalau ibu niat tasbihnya bermain-main, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan sekalipun hanya sekali tasbih saja. Jelas ya Bu ya. Jadi ibu tasbih boleh tidak niat sama sekali, atau ibu niat tapi niatnya al-i'lam, niatnya memberikan tahu si imam bahwa si imam mengerjakan satu kesalahan atau kekeliruan. Jelas ya Bu ya. Walau saffaqat kharijas salati bidarbi batnin ala batnin kuriha. Nah ini masalah lagi nih Bu ya. Masalah hukum tepuk tangan ya Bu ya. Masalah hukum tepuk tangan di luar sholat ya Bu ya. Kayak begini Bu nih ya, tepuk tangan Bu seperti ini. Nah ini bagaimana hukum tepuk tangan di luar sholat? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan
Kalau seandainya ada perempuan yang tasbih di luar sholat, dengan cara apa? Dengan cara memukulkan, menumpukkan perut telapak tangannya dengan perut telapak tangan yang lainnya, maka hukumnya makruh walau biqasdil laibi, sekalipun niatnya main-main. Inda Ibni Hajarin. Tepuk tangan ya Bu ya. Tepuk tangan itu hukumnya tidak sampai haram, tapi hanya sebatas makruh saja. Makanya ada ulama-ulama yang melarang, mengatakan kalau bisa jangan apa Bu? Jangan tepuk tangan kalau bisa. Tapi kalau pun terlepasan sampai tepuk tangan, maka dihukumkan hanya sebatas makruh saja di luar sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Kalau panggil tukang pajak tepuk tangan ya Bu ya. Ibu pengen manggil tukang pajak kan tepuk tangan ya Bu ya, gitu ya. Atau manggil tukang roti kelewatan, kan ibu panggil kan roti sambil apa Bu? Tepuk tangan ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Jadi tepuk tangan di luar sholat, sekalipun niatnya main-main, hanya sebatas makruh saja, tidak sampai haram dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Di luar madhab kita ada ulama yang mengatakan haram. Tapi ingat ya Bu ya, dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, tepuk tangan di luar sholat hukumnya hanya sebatas makruh saja, tidak sampai haram. Jelas ya Bu ya? Selesailah pembahasan pada masalah ini. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan asyartul hadi asyara, syarat solat yang ke-11, tarku ta'ammudi ziyadati ruknin fi'liyin, meninggalkan kesengajaan menambahkan rukun fi'li. Ruku sekali, iktidal sekali, diri sekali. Ada orang nambahin rukunya sampai 2 kali, batal sholatnya Bu. Kenapa demikian? Karena syarat sah sholat yang ke-11 nggak boleh ibu menambahkan rukun apa Bu? Rukun fi'li. Nih suka begini Bu orang sembahyang Bu nih. Pas sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid ya Bu ya. Belum salam, dia langsung apa Bu? Langsung sujud. Berarti ini orang menambahkan apa Bu? Menambahkan sujud. Suka begitu nggak Bu lihat orang Bu? Dia belum salam sampai tasyahud akhir, dibaca fil alamina innaka hamidum majid, langsung apa dia Bu? Langsung sujud. Maka dihukumkan batal sembahyang yang dia kerjakan. Kenapa demikian? Menambahkan rukun. Lain halnya kalau udah apa Bu? Udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia dapat nikmat dari Allah ya Bu ya. Misalnya dengar kabar anaknya dapat kerjaan, atau suaminya naik pangkat, naik jabatan, boleh udah kelar salam ibu langsung apa? Sujud syukur namanya Bu. Ibu niat di hati, aku niat sujud syukur. Ibu sujud sekali, baca tasbih yang biasa aja Bu, subhanallah wa bihamdi. Ibu bangun lagi langsung salam. Itu tidak apa-apa. Yang penting ibu sudah mengucapkan salam. Ingat ya Bu ya. Jadi ibu kalau pengen sujud syukur, abisin dulu salamnya Bu ya. Ibu ucapin dulu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalam. Setelah udah kelar salam, baru ibu melakukan kerjaan sujud syukur. Niat di hati ibu, aku niat sujud syukur. Ibu langsung sujud sekali, baca tasbihnya, bangun duduk, langsung ucapin salam. Itu yang diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Tapi kalau ibu belum kelar salam, ibu langsung apa? Sujud lagi, berarti ibu menambahkan apa? Menambahkan rukun fi'li. Hukumnya bagaimana? Batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu kalau pengen sujud syukur, habisin dulu sholat yang ibu kerjakan. Ibu sampai salam selesai, kemudian baru ibu sujud syukur. Au fi'lin fahishin, atau mengerjakan pekerjaan yang buruk. Ada kecoa misalnya Bu ya. Ibu lagi sembahyang, lompatan. Ada apa Bu? Ada kecoa, maka batal sholat yang ibu kerjakan. Ya Bu ya. Baru saya ngomong ya Bu. Ih geli ya Bu ya. Batal ya Bu ya.
Jadi lompat-lompatnya aja udah batal ya Bu ya. Ada kecoa, ada cucurut, ada tikus ya Bu ya. Ibu lompat lagi sembahyang, maka salat ibu dihukumkan batal dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Au bi qasdil la'ibi wahdahu, atau niatnya main-main saja. Au syara'a bihi fi mubtilin, atau memulai pada hal yang dapat membatalkan sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tarkul af'alil katsirati bi quyudihal atiyati, meninggalkan melakukan pekerjaan yang banyak sampai 3 kali berturut-turut. Bedakan Bu antara pada tangan dengan kaki. Kalau kaki, misalnya ibu lagi sembahyang, orang di depan ibu batal sembahyangnya, langsung dia apa Bu? Dia keluar, kan berarti ada sop yang apa Bu tuh? Yang kosong. Ibu di belakangnya agak jauh. Ibu diperbolehkan untuk mengisi sop yang kosong tadi dengan cara tapi ya Bu ya, melangkahkan kaki 3 kali berturut-turut seperti ini. Ini 1, 2, 3 batal sembahyang ibu. Ya Bu ya, ingat ya Bu ya. Kaki sekali melangkah 1 bunyi. 1, 2, 3 batal sembahyang ibu. Inilah yang dibilang sebagai al-af'alul katsirah, kerjaan yang banyak, yakni sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian bagaimana caranya biar sembahyang kita tak batal, dapat mengisi sop yang kosong tadi? Maka ulama kita mengajarkan seperti ini Bu. 1, 2, ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi nggak langsung apa Bu? Nggak langsung melangkah 3 kali. 1, 2, berhenti dulu. Belum sampai lagi. 1, 2, sampai depan boleh, nggak masalah. Yang penting ibu apa tadi caranya? 1, 2, berhenti dulu ya Bu ya. Berhenti sebentar. 1, 2 ya Bu ya. Sampai depan tidak masalah, tidak batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya. Kalau ibu yang pertama tadi 1, 2, 3 sampai depan, udah jalan sampai dulu, batal sampai ibu ya Bu ya. Batal 3 kali aja udah apa Bu? Udah batal. Caranya tadi ya Bu ya. 1, 2, berhenti sebentar. 1, 2, berhenti sebentar, sampai ke depan tidak apa-apa dan tidak batal sholat yang ibu kerjakan. Itu pada kaki. Pada tangan yang dibilang 3 kali berturut seperti ini Bu. 1, nih Bu ini, pulang pergi, pulang balik dihitung 1 ya Bu ya. Kalau tangan, lain dengan kaki ya Bu ya. Kalau tangan, pulang baliknya dihitung 1 nih Bu. 1. Jadi 3 kali berturut-turut atau kerjaan yang banyak pada tangan seperti ini. 1, 2, 3 ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Ingat. Beda pada tangan dengan kaki. Kalau tangan bolak balik dihitung berapa Bu? 1 gini Bu nih. Tuh berapa Bu? 1. Kalau 3 kali berturut-turut berarti 1, 2, 3. Ibu sekarang ngupil Bu. Ya Bu ya. Kan suka ngupil lagi sembahyang Bu ya. Ya masa mobil sih Bu. Misalnya ibu kalau naik mobil begini. Nih tuh. Ini berapa Bu nih? Belum 1, belum Bu. Diam sebentar. Pakai apa ini? Telunjuk 1000 kali nggak batal Bu nih. Gitu tuh. 1000 kali nggak batal. Yang penting tidak bergerak telapak tangan ibu. Yang gerak cuma apa Bu tadi? Telunjuk doang nggak batal. Cuma yang sebelah geli Bu nggak batal. Bu ya. Jelas ya. Jadi kalau tangan begini 1, 2, 3 baru batal. Kalau ibu begini doang baru 1 nggak batal. Suka ada orang yang dari ruku ke tidak gerak-gerak tangannya Bu ya. Gini Bu nih. Sami Allahu liman hamidah. Berapa Bu tuh? Baru 1. Betul kan? Nggak batal. Ingat ya Bu ya. Batalnya pada tangan pergerakan yang banyak 3 kali berturut-turut bila tadi bolak-baliknya sudah 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3 batal. Tapi kalau dia begini 1 didiam itu. Ini berapa Bu nih? 1 lagi kan dia. Bu nih 1 dia diam. Begini lagi berapa Bu tuh? 1
Jadi kalau yang bilang, yang dikatakan 3 kali berturut-turut langsung 1, 2, 3 terbang ya Bu. Jelas Bu ya? Jelas ya Bu? Jadi beda ya Bu ya, antara kaki dengan apa tadi Bu? Dengan tangan. Jadi kalau ibu pengen garuk-garuk boleh, tidak batal sholat ibu. Yang penting menggunakan satu apa Bu? 1 jari ibu saja, maka dihukumkan tidak batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Biquyudi hal atiyani, dengan nanti keterangannya, ikatannya yang akan datang, yang akan dijelaskan oleh para rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Tabda'in Bu bacaannya besok insyaallah sampai kalimat falau zada fiha ruku'an aw ghairahu. Tandain ya Bu ya. Besok insyaallah Senin depan falau zada fiha ruku'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa 'ala ashrafna fatub 'alaina tawba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la bi'tisamin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wal ali wal ashabi aidadatas sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Yang ada waktu yang bisa saya undang, saya bikin maulid dengan anak-anak dan teman-teman semua. 3 mandar Bu ya. Tahu Bang Mandar Bu? Yang putaran pasar tuh, sebelum putaran pasar dengan mandar Bu ya. Insyaallah malam Rabu besok agak malam jam 9 mulainya Bu. Kalau ibu yang nggak bisa nggak apa-apa, yang bisa-bisa aja Bu ya. Malam Rabu besok insyaallah mulainya agak malam tapi jam 9 ya Bu ya.